Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idham Rayoga. Saya mahasiswa Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi di Universitas Ramat Jati Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu biofuel, kemudian bagaimana pembuatan bioetanol, dan EBT atau energi baru terbarukan. Biofuel adalah bahan bakar dari biomasa atau materi yang berasal dari tumbuhan dan hewan, namun lebih cenderung dari tumbuhan. Biofuel itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Ada bioetanol, biodiesel, dan biogas. Pertama, bioetanol. Bioetanol adalah alkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti gandum, tebu, jagung, singkong, hingga limbah sayuran. Untuk mendapatkan alkohol, tumbuhan tersebut harus melewati proses fermentasi terlebih dahulu. Kedua, biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang terbuat dari minyak kedelai, minyak buah jarak, hingga minyak bunga matahari. Yang ketiga, biogas. Biogas adalah bahan bakar yang berasal dari fermentasi sampah tumbuhan atau kotoran. Saat difermentasi, sampah atau kotoran itu mengeluarkan gas. Gas itulah yang disebut dengan biogas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan bioetanol. Minggu kemarin saya mewawancarai petani tebu dan produsen yang membuat etanol. Sekarang saya akan menjelaskan atau menceritakan bagaimana proses atau mekanisme pembuatan bioetanol dari tanaman tebu, mulai dari budidaya tebu hingga menjadi etanol. Tanaman tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula. Budidaya tebu pertama yang dilakukan adalah menyiapkan bibit tebu untuk ditanam dan melakukan pengolahan lahan. Pengolahan lahan dilakukan dengan pembajakan tanah, pemberian pupuk kandang, dan pembuatan bedengan yang sudah disesuaikan. Setelah lahan sudah siap, kemudian bibit tebu ditanam untuk jarak tanamnya sekitar 1 meter kali 1 meter. Lalu dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan pemberian air, membersihkan gulma, dan pemupukan. Pemupukan dilakukan sekitar umur 20-an hari setelah tanam. Pemupukan dilakukan secara berkala. Untuk pupuknya biasanya urea KCl. Dilakukan juga penyemprotan insektisida pada tebu. Kemudian dilakukan pemanenan sekitar usia 11-12 bulan. Setelah panen, tebu dapat diolah menjadi gula. Untuk pembuatan gula, batang tebu yang sudah dipanen diperas dengan mesin pemeras atau mesin pres di pabrik gula. Sesudah itu, nira atau air perasan tersebut disaring dan dimasak dan diputihkan sehingga menjadi gula pasir. Dari proses pembuatan tersebut akan dihasilkan gula sebanyak 5%, ampas tebu 90%, dan sisanya berupa tetes tebu atau molase dan air. Molase merupakan biomasa yang dapat diolah menjadi bioetanol sebagai energi melalui proses fermentasi, dan selanjutnya hasil sampingnya adalah bioetanol itu sendiri. Untuk pembuatan etanol itu berbahan baku dari tetes tebu atau molase. Pembuatannya dimulai dengan menampung tetes tebu ke dalam tong atau drum, terus kemudian tetes tebu tersebut dicampur dengan air dan ragi secara merata dan dilakukan fermentasi sekitar 5 hari. Setelah gelembung hilang, tetes tebu siap disuling. Proses penyulingan menghasilkan uap. Uap akan mengalir melalui selang dan menghasilkan etanol murni dengan kadar 90%. Kemudian dilakukan dehidrasi, yaitu dengan menghilangkan kadar air hingga kadar etanol mencapai 99,5%. Etanol tersebut dapat dijadikan energi bahan bakar, yaitu bioetanol. Etanol atau etil alkohol adalah cairan yang tidak berwarna, yang bersifat biodegradable atau mudah terurai, rendah toksisitas, dan menyebabkan sedikit polusi lingkungan jika tumpah. Etanol terbakar untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Etanol adalah bahan bakar oktan tinggi yang menggantikan timbal sebagai penambah oktan bensin. Dengan mencampur etanol dengan bensin,
kita juga mengoksidasi campuran bahan bakar sehingga membakar lebih banyak, lebih efektif, dan mengurangi emisi yang mencemari lingkungan. Campuran bahan bakar etanol banyak dijual di Amerika Serikat sana. Campuran yang paling umum adalah etanol 10% dan bensin 90% atau E10. Mesin kendaraan tidak memerlukan modifikasi untuk mengoperasikan dengan E10. Dan garansi kendaraan juga tak akan terpengaruh oleh penggunaan etanol. Hanya kendaraan bahan bakar fleksibel yang bisa beroperasi hingga kadar etanol 80% dan campuran bensin 15% atau E8. Bioetanol sendiri saat ini menjadi sumber subsidi BBM paling berkembang di dunia. Manfaat bioetanol sebagai energi antara lain, yang pertama adalah bioetanol mampu mengurangi 90% emisi atas efek rumah kaca yang berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Kedua, pembakaran yang bersih akan meningkatkan performa mesin dan mengurangi polusi udara. Kemudian, rasio nilai energi etanol 9 kali lebih besar dari energi fosil. Terakhir, bisa langsung dicampurkan pada BBM tanpa perantara sekitar kandungan 10% bioetanol. Setelah mengetahui proses pembuatan bioetanol, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan biodiesel yang berbahan baku dari kelapa sawit. Mulai dari budidaya kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tumbuhan yang digunakan komersial untuk memproduksi minyak sawit. Budidaya sawit yang pertama dilakukan adalah pemilihan bibit sawit unggul. Pola tanam kelapa sawit perlu diperhatikan karena berkaitan dengan efektivitas penggunaan lahan. Pola tanam segitiga sama sisi merupakan pola tanam yang paling efektif di areal datar, sehingga untuk areal bergelombang atau berbukit perlu dilakukan violining untuk mempertahankan jumlah populasi per hektarnya dengan tetap memperhatikan tingkat kesuburan tanahnya. Waktu tanam sawit tidak ada patokannya. Sawit dapat ditanam jika umur bibit sawit siap tanam dan lahan budidaya telah tersedia. Setelah ditanam, pohon kelapa sawit juga harus dirawat agar produksi budidaya kelapa sawit menjadi optimal, yaitu dengan penyiangan, membersihkan gulma, pemupukan kelapa sawit juga dilakukan sesuai umur dengan menggunakan setengah dari dosis pupuk kimia ditambah dengan pupuk organik cair. Hama penyakit juga harus dikendalikan. Kemudian tahap terakhir dari budidaya kelapa sawit yaitu pemanenan kelapa sawit. Pada umumnya, kelapa sawit mulai berbuah setelah umur 2,5 tahun dan masak pada 5,5 bulan setelah penyerbukan. Buah sawit dapat dipanen ketika berumur 31 bulan. Kelapa sawit dapat diolah menjadi biodiesel. Pembuatan biodiesel dari kelapa sawit melalui proses transesterifikasi 2 tahap, dilanjutkan dengan pencucian, pengeringan, dan terakhir filtrasi. Tetapi jika bahan baku dari CPO, maka sebelumnya perlu dilakukan esterifikasi. Proses transesterifikasi meliputi 2 tahap. Transesterifikasi 1 yaitu pencampuran antara kalium hidroksida dan metanol dengan minyak sawit. Reaksi transesterifikasi 1 berlangsung sekitar 2 jam pada suhu 58 sampai 65 derajat Celcius. Bahan yang pertama kali dimasukkan ke dalam reaktor adalah asam lemak yang selanjutnya dipanaskan hingga suhu yang telah ditentukan. Reaktor transesterifikasi dilengkapi dengan pemanas dan pengaduk. Selama proses pemanasan, pengaduk dijalankan tepat pada suhu reaktor 63 derajat Celcius. Campuran metanol dan KOH dimasukkan ke dalam reaktor dan waktu reaksi mulai dihitung pada saat itu. Pada akhir reaksi akan terbentuk metil ester dengan konversi sekitar 94%. Selanjutnya, produk ini diendapkan selama waktu tertentu untuk memisahkan gliserol dan metil ester.
Gliserol yang terbentuk berada di lapisan bawah karena berat jenisnya lebih besar daripada metil ester. Gliserol kemudian dikeluarkan dari reaktor agar tidak mengganggu proses transesterifikasi 2. Setelah proses transesterifikasi 2 selesai dilakukan, pengendapan selama waktu tertentu agar gliserol terpisah dari metil ester. Pengendapan 2 memerlukan waktu lebih pendek daripada pengendapan 1 karena gliserol yang terbentuk relatif sedikit dan akan larut melalui proses pencucian. Pencucian hasil pengendapan pada transesterifikasi 2 bertujuan untuk menghilangkan senyawa yang tidak diperlukan seperti sisa gliserol dan metanol. Pencucian dilakukan pada suhu sekitar 55 derajat Celcius. Pencucian dilakukan 3 kali sampai pH campuran menjadi normal, antara pH 6,8 sampai 7,2. Kemudian pengeringan bertujuan menghilangkan air yang tercampur dalam metil ester. Pengeringan dilakukan selama 10 menit pada suhu 130 derajat Celcius. Pengeringan dilakukan dengan cara memberikan panas pada produk dengan suhu sekitar 95 derajat Celcius secara sirkulasi. Ujung pipa sirkulasi ditempatkan di tengah permukaan cairan pada alat pengering. Tahap akhir dari proses pembuatan biodiesel adalah filtrasi. Filtrasi bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel pengotor biodiesel yang terbentuk selama proses berlangsung, seperti karat yang berasal dari dinding reaktor atau dinding pipa atau kotoran dari bahan baku. Filter yang dianjurkan berukuran sama atau lebih kecil dari 10. Itulah proses pembuatan biodiesel yang berbahan baku dari kelapa sawit. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar untuk mesin diesel dan dapat digunakan sebagai minyak bakar. Sektor yang menggunakan biodiesel diantaranya sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Penggunaan energi baru terbarukan atau EBT seperti bioetanol tadi bukan merupakan suatu pilihan bagi Indonesia, namun itu adalah hal yang harus dilakukan di masa depan mulai sekarang. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus yang tersedia di alam. Dari sisi pemanfaatan energi, dunia masih sangat tergantung terhadap energi tak terbarukan atau energi fosil. Penggunaan energi fosil membuat bumi diracuni polusi, lingkungan rusak akibat limbah yang dihasilkan, dan emisi gas rumah kaca meningkat. Energi terbarukan ini memiliki manfaat seperti bahannya tersedia melimpah di alam, dapat dimanfaatkan secara gratis, tidak merusak lingkungan, perawatan relatif mudah dan murah, tidak perlu mengimpor energi fosil, bebas dari fluktuasi harga, dan dapat membantu perekonomian. Oleh karena itu, maka kita harus meningkatkan energi terbarukan ini untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian bangsa, juga melindungi bumi. Kita harus mulai mencoba menggunakan energi terbarukan ini dan mencoba mengurangi penggunaan energi fosil. Upaya pemerintah dalam meningkatkan EBT juga harus kita bantu supaya mencapai target EBT 31% di tahun 2050 demi Indonesia yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.